Satu di antara pendiri madrasah kita adalah Kiai Haji Abdul Muhid, yang kata Kiai Haji Nur Khudrin, selain beberapa habaib yang notabene-nya memang alumni dari beliau dari Al Azhar University. Ini kalau saya taswiqut tulab salafiyah itu karena taswiq itu dari ikut wazan taf'il, itu asalnya syawwaqa yusawwiqu taswiq, fa'ala yufa'ilu taf'il, itu artinya kan berantakno nak basa Jawa nih, membuat santri rindu. Oh gitu. Nah, jadi membuat santri rindu salafiyah terhadap kajian-kajian keislaman, kesalafiyahan. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kiai Haji Nur Hamim LC PGD. Ya, di sela-sela kesibukan beliau masih sempat untuk kita berbincang-bincang di sini, ya saling memotivasi. Semoga saja banyak inspirasi nanti kita dapatkan di podcast Tawaso MTS NUTBS Kudus ini. Matur suwun Pak Hamim, ya, Hamim guru favorit saya waktu MA Aliyah TBS Kudus yang sekarang sudah berada menjadi pengasuh Yambu Putri Muria 2 gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, ya Hamim kan sudah 2003 masuk sebagai pengajar di TBS. Betul. Itu langsung madrasah aliyah. Betul. Di sana biasanya kan yang dari awal TBS dulu dari Kiai Muhid Abdul Muhid sama dulu-dulunya Pak Nur Khudrin juga, itu kan lulusan dari Semenanjung Arab, katakanlah ya Mesir, terus Saudi. Kairo, Saudi Arabia itu apakah ada relevansi antara madrasah sana sama tujuan untuk membangun TBS ini gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih untuk kita diundang ke podcast MTS TBS ini satu hal yang harus kita apresiasi untuk memotivasi jenjang-jenjang yang lain dan mungkin lembaga pendidikan yang lain, karena lewat podcast ini juga bisa menjadi media sosialisasi program-program, kegiatan dan yang lain. Untuk pertanyaan tadi, memang sejak awal madrasah kita ini, madrasah TBS ini unik dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi nama dulu, bahwa namanya tidak langsung final Taswiqut Tulab Salafiyah yang saat ini, maka diawali Taswiqut Tulab, lalu singkatannya TB. Mengapa Taswiqut Tulab kok TB bukan TT, padahal Taswiqu sama Tulab. Dan maka dawuh sesepuh, karena pada saat itu Kudus itu ada Dukar itu nanti kodenya niku KS, padahal Kudus jadi awalan sama akhiran, maka Taswiqut Tulab TB. Lalu berubah lagi menjadi Taswiqut Tulab Sekul karena ijtihad para sesepuh agar pada saat itu masih zaman penjajahan, biar penjajah baik Belanda Jepang nanti ketika ada kata-kata sekul mengira bahwa TBS di dalamnya mengikuti aturan mereka. Jadi itu siasat sebetulnya, siasat para masyayikh, para guru untuk menyikapi keadaan. Lalu setelah merdeka baru mosok sudah Taswiqut Tulab, madrasah Taswiqut Tulab masih ada sekulnya. Pada saat itu sudah terkenal TBS. Akhirnya memang ada dua kutub pendapat dari para masyayikh, yang satu sunniyah, yang satu salafiyah. Lalu akhirnya oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji
Turaihan Ajuri Asy-Syarafi, Syekh Tajus Syaraf yang pada saat itu posisinya sebagai penasihat aktif, akhirnya memilih kata salafiyah untuk dan terinspirasi dari Nadhum Jawharatut Tauhid, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu mengikuti itba' kepada tradisi ulama salafus sholih, dan akar dari keburukan itu kadang-kadang karena hal-hal baru yang tidak terkontrol agama dari orang-orang yang datang akhir. Itu dari sisi nama memang. Lalu dari kurikulum, ini yang relevansinya mungkin nanti sebagai pertanyaan, bahwa memang salah satu di antara pendiri madrasah kita adalah Kiai Haji Abdul Muhid, yang kata Kiai Haji Nur Khudrin, selain beberapa habaib yang notabene-nya memang alumni dari beliau dari Al-Azhar University. Ini kalau saya pribadi gabungke itu sangat sangat senada seirama dengan apa yang saya dapatkan dari almarhum al-muflah Romo Kiai Haji Khairuzzat Turaihan Ajuri, bahwa TBS ini sejak awal didirikan itu settingannya bukan madrasah diniyah. Jadi kurikulum pemerintah juga dimasukkan di dalam struktur kurikulum madrasah. Buktinya apa? Buktinya bahwa masih dawuh izat kita, masih pas sowan, sering sowan kita, memang itu di era penjajahan itu materi seperti bahasa Belanda dan yang lain itu dimasukkan dalam struktur terintegral dalam struktur kurikulum madrasah TBS. Jadi memang sejak awal TBS ini disetting menjadi madrasah yang berbasis kurikulum pemerintah yang mengikuti semacam itu. Di satu sisi ini juga ini kan sama dengan Al-Azhar University yang memang juga metodenya, sistemnya semacam itu. Yang kedua, ini menegaskan sebetulnya sama dengan yang di Al-Azhar University tentang kita ini sebagai santri diharap saino to dichotomic knowledge. Jadi kita harus mengatakan tidak terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Biasanya di kalangan santri kita ini dulu ya mendengar ada klasifikasi ilmu umum sama ilmu agama. Lah ilmu umum, ilmu agama ini klasifikasi itu bukan sebetulnya membuat gap ataupun dikotomi tadi, tapi cuma sebatas kalau bahasa Imam Ghazali nanti dalam Ihya itu jilid pertama, bab pertama itu memang membahas mengkaji tuntas tentang ilmu. Itu lebih pada skala prioritas atau istilahnya fiqhul aulawiyat. Artinya bahwa bukan berarti ilmu agama, ilmu surga, ilmu umum, ilmu neraka tidak semacam itu. Tapi nanti skala prioritas memang ada ilmu yang paling penting. Tapi setelah itu ilmu semuanya penting, tidak ada ilmu yang tidak penting. Ilmu yang paling penting itu untuk para ulama niku nggih menformulasikan adalah ilmu dengan dua kriteria, ilmu yang menjadikan akidah kita benar, ibadah kita sah. Maka ilmu tauhid, ilmu fikih, termasuk nanti berarti tafsir hadis itu nanti memang didahulukan. Tapi setelah itu ilmu semuanya penting. Tidak ada ilmu yang tidak penting. Maka nanti biologi penting, kimia penting, sosiologi penting, geografi penting. Bahkan itu goyah jadi pol-polan nih. Hatta bahkan ilmu yang kelihatan jelek saja kalau sebatas mempelajari boleh. Misalnya, pencopetan itu tindak kriminal, haram. Tapi untuk mempelajari ilmu percopetan boleh, tetapi yang paling inti motif niat saat mempelajari. Kita mempelajari ilmu percopetan bukan untuk melakukan tindak pencopetan, tetapi agar kita terselamatkan dari aksi percopetan. Maling nggih ngoten, maling jelas malah haram, jelas dalam Al-Qur'an wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
Tetapi saat mempelajari ilmu maling boleh, bukan untuk ada niat untuk melakukan tindak maling nih, tapi agar kita terselamatkan dari maling itu sendiri, tindak permalingan itu. Nah, itu ilmu lah. Ini juga yang memang diterap kurikulum Azhar semacam itu. Maka di Azhar itu concern sekali masalah ilmu keilmuan, baik ilmu yang kita namakan kelompokkan ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf dan yang lain, pun dengan ilmu-ilmu umum. Maka Azhar itu satu lembaga yang kalau dari baik bahasanya itu jami'an wa jami'ah, jami' wa jami'ah. Jadi ya ngurus masjid dengan segala aktivitas dan programnya, dan mengurus kampus dengan universitas dengan segala hiruk pikuknya. Maka di sana juga nanti semua yang ada di sana tidak cuma fakultas-fakultas agama seperti usuluddin, syariah dan yang lain, tapi juga kedokteran, pertanian dan yang lain. Maka itu saya kira dengan ketika salah satu atau di antara pendiri madrasah kita itu alumni dari Al-Azhar, lalu dengan konsep kurikulum di sana ditransfer di sini, itu saya kira ada relevansinya. Nah, saya ada sambungannya. Ini di antara sisi keunikan memang madrasah kita. Jadi kalau diruntut dari cerita itu bisa dikatakan kita itu madrasah yang menganut kurikulum pemerintah itu sudah lebih tua gitu. Katakanlah seperti ini, kalau memang dulunya itu di tahun awal-awal yang mungkin 1920-an itu kan banyak pondok-pondok pesantren yang berdiri, ya istilahnya memang madrasah diniyah. Ya, betul. Jadi kan tidak ada kurikulum pemerintah yang masuk di situ, tapi memang hanya untuk mempelajari diniyah. Dan TBS keluar dari itu agar bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lebih umum itu tadi. Kalau memang seperti itu, tadi kan diilhami dari Semenanjung Arab. Itu kalau alumni TBS itu di sana itu seperti apa sih? Kalau bisa kita mencoba mengingat-ingat lagi lah ke sana gitu. Ya, kalau bicara alumni yang dari Timur Tengah, intinya kan zaman contoh saya sendirilah, karena kita dari TBS itu 97. Jadi kita berangkat ke sana lah. 97 itu secara umum belum zaman HP, kita belum ada HP. Jadi surat menyurat dan komunikasi itu via surat kertas itu lewat kantor pos masih. Jadi ya masih jadul, tapi akhirnya untuk zaman sekarang bisa dibuat cerita unik. Lalu kita ini ngirim surat itu harus setengah bulan baru nyampe. Contoh kita mau mengirim ucapan hari raya kepada orang tua, itu harus sebelum tanggal 15 Ramadan kita harus sampai ke pos masuk karena kalau itu kok setelah itu kok baru menaruh surat di kantor pos, nanti menangisnya terlambat. Macamnya kan nanti macamnya malam hari raya membaca wah kayak di sini. Nah, itu judulnya semacam itu. Itu hal yang saya sebut teknologi kita masih pada saat tadi. Tapi untuk dalam konteks keilmuan juga akhirnya ya imbasnya ngeten. Contoh ada tugas dari dosen. Contoh saya ngambil jurusan hadis, lalu kita diberi 2 atau 3 hadis, lalu dalam sepekan ini disuruh ini coba teliti hadis ini, bagaimana statusnya, di mana kita di kitab apa saja, siapa saja yang meriwayatkan, dan bagaimana memahami fikul hadis atau kandungan hadis itu. Itu ya kita memang betul-betul 2 tempat. Gitu ya. Pertama ini untuk mencari atau bisa ngerjakan tugas itu tentu kita pergi ke 2 tempat. Satu ke toko kitab, yang kedua ke perpustakaan. Jadi betul-betul ya buka kitab, membaca, jadi kita juga belum membeli sesuatu yang baru juga gitu ya. Jadi artinya memang belum ada Mbah Google itu belum dilahirkan pada saat itu. Jadi masih dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keunikannya. Tetapi yang
secara umum alhamdulillah yang alumni TBS yang di sana secara umum kita yang paling inti karena pada saat itu kita secara jumlah juga masih sedikit artinya untuk TBS dibanding hari ini maksudnya. Nah itu memang ketika ada santri yang mau lanjut ke Timur Tengah ke luar negeri itu kita diacarakan resmi oleh para masyayikh. Jadi kita diacarakan di halaman, lalu kita memberi sambutan sebelum Pak Kepala, lalu setelah sambutan nanti semua satu kita salim musafahah kepada semua masyayikh dan guru. Setelah itu ganti adik-adik dan teman-teman kita salim kepada kita. Nah, pada saat itu. Nah itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kita itu akhirnya punya semacam beban moral karena kita dilepas resmi oleh madrasah alma mater dan masyayikh, maka kita harus punya komitmen nanti saat kita pulang jangan sampai mengecewakan alma mater dan masyayikh. Itu akhirnya menjadi motivasi tersendiri agar kita pada saat di Al-Azhar di Mesir contoh orang mau anggar dolanan memang ngaji, memang belajar dan yang lain. Tapi jangan sampai lupa madrasahnya untuk itu terus termasuk memang tadi akidah TBS. Walaupun akidah TBS memang tetap harus darah hijau kita harus tetap kita bawa dimanapun kita berada. Jadi itu sisi maka yang kadang-kadang yang kita sampaikan akhirnya kan kita transfer ke santri-santri saat ini, kita ini harus bangga dengan madrasah dan masyayikh kita dalam arti kita bersyukur sebagai santri beliau-beliau. Mengapa kok bersyukur? Karena masyayikh kita ini adalah masyayikh yang betul-betul punya sanad keilmuan, punya silsilah intelektual nyambung sampai Kanjeng Nabi. Maka harus kita syukuri. Tetapi setelah kita bangga dan bersyukur harus diimbangi tadi. Ada niat nanti setelah pasca madrasah TBS kita masih di masa-masa belajar harus temenanan, harus sungguh-sungguh biar nanti pada akhirnya masyayikh dan alma mater bangga terhadap kita sebagai alumni. Nah, itu yang kita harapkan untuk semacam itu. Ini kan Hamim kan posisinya sebagai waka kurikulum di MA TBS kemarin. Itu cara mungkin tantangan aja tantangannya biar kurikulum salafiyah matching sama kurikulum pemerintah itu apakah ada masalah-masalah tertentu atau memang karena sudah diajarkan dari dulu itu gitu. Satu saya termasuk yang yakin akan keberkahan nama. Ketika para masyayikh membuat atau memberi nama madrasah kita Taswiqut Thulab Salafiyah yang final, itu saya yakin itu hasil istikharah, hasil intinya hasil petunjuk langit. Maka kita sebagai santri setelah itu harus menjaga nama keberkahan nama itu. Saya tidak percaya dengan kata-kata Shakespeare yang mengatakan what is in a name, apa sih arti dalam sebuah nama. Dan kita itu umat Islam wajib yakin bahwa di dalam nama ada unsur doa, keberkahan ada unsur motivasi dan keberkahan. Taswiqut Thulab Salafiyah itu karena taswiq itu dari ikut wazan taf'il, itu asalnya syawwaqa yusawwiqu taswiq, fa'ala yufa'ilu taf'il. Itu artinya kan berantakno nak basa Jawa nih, membuat santri rindu. Nah, jadi membuat santri rindu salafiyah terhadap kajian-kajian keislaman, kesalafiyahan, kesalafan. Nah, akhirnya di situ memang saat kita diberi amanah menjadi waka kurikulum, mendampingi mus, akhirnya memang kita struktur kurikulum yang disusun oleh waka kurikulum sebelumnya juga secara umum kita buat panduan juga mesti sudah, tapi ada progres-progres dan kiat-kiat lain yang baru pada saat zaman saya. Satu,
Di antaranya adalah memang kita harus bersinergi dan berkomunikasi aktif dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, masalah kurikulum. Kita harus memberi pengertian bahwa TBS ini punya kekhasan yang yaitu masalah salafiyah tadi. Maka jika struktur kurikulum dari Jakarta kita kita pakai 100% apa adanya, kita jiplak saja, kita copy paste saja, ya nanti kekhasan identitas TBS nanti akhirnya menjadi kabur. Ya, luntur gitu ya. Akhirnya ada beberapa hal yang kita ingin menambah selain masalah jam JTM itu, jam tatap muka di kelas. Yang lebih penting juga di luar itu. Alhamdulillah di zaman di masa kemarin itu, satu, kita harus menghargai ilmu itu diantaranya lewat menghargai para guru. Maka kita punya masyayikh sepuh, kita harus menghargai beliau. Waktu beliau yang begitu mahal dengan kegiatan yang begitu padat harus kita berdayakan. Maka akhirnya kita bersama pada satu kepala madrasah Romo Yai Mustafa Imron, ketika kita matur tentang adanya moving kelas itu, beliau sangat setuju banget memang. Akhirnya kita buatlah jadwal moving kelas untuk masyayikh. Artinya masyayikh yang karena di moving kelas pertama santri yang datang ke guru, ke kiai, bukan kiai yang mubeng yang mendatangi kelas gitu ya. Yang kedua, lebih efisien waktunya. Karena yang jatah seandainya Pak Mbah Yai ini kita punya jam full 48 jam sepekan, yang seharusnya kalau normal guru pagi adalah 6 hari full, maka nanti bisa dibuat 3 hari, bahkan mangke 2,5 hari, karena sekali jam masuk itu, contoh tempatnya di musola, maka nanti bisa 3 sampai 4 rombel sekali Mbah Yai ngajar. Padahal cara 2 jam itu bisa sama seperti 8 jam kan ketika kita itu satu. Kita harus menghargai itu, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Yang kedua, saya punya gagasan pada saat itu yang murni dari kami itu, dan alhamdulillah masih dilanjut sampai sekarang, itu one Hooth with Al-Quran. 1 jam one Hooth, jadi 1 jam bersama Al-Quran. Kapan itu? Saya punya ini usulan, saya tak usul kepada masyayikh, yaitu pada satu Romo Yai Mustafa Imron atas nama kepala, dan Romo Yai Ulil Albab atas nama pengurus. Tentang apa 1 jam bersama Al-Quran ini kita laksanakan setiap tanggal 7 bulan Hijriyah. Maksudnya agar santri tidak ora lali weton. Dia masih ingat tentang tanggal lahir madrasah kita tercinta, yaitu 7 Jumadal Akhirah. Maka setiap tanggal 7, maka nanti di jam, kalau yang kemarin yang berjalan di jam akhir ba'da istirahat 2 jam akhir dibuat untuk membaca Al-Quran semuanya, semua kelas. Maka kalau nanti bisa sekitar dibuatlah 1 juz, itu bisa nanti satu kelas gampangannya secara mudahnya bisa 1 khataman minimal, karena murid kita di atas 30 kan kata. Itu yang satu. Yang kedua, untuk membedakan yang secara fisik, maka pada tanggal itu juga pakai sarung. Identitas santrinya nambah, dan alhamdulillah itu bisa. Lalu selanjutnya untuk menginternalisasikan ajaran Aswaja dan TBS ini yang kesalafiyahan, ini sudah kita programkan, dan cuma untuk pelaksanaan memang belum maksimal. Tapi saya sendiri tetap saya lakukan. Contoh apa? Musafah kepada santri. Ketika jam terakhir, setiap jam terakhir itu setelah pembelajaran doa bareng-bareng, nanti santri itu mesti salim kepada kita. Nah, termasuk kita sholat jamaah itu menjadi beban dalam arti gini, itu menjadi tanggung jawab lembaga. Duhur itu kan intinya sekitar antara jam 11:30 sampai jam 12 sekian. Dan itu kan jam-jam pada saat santri di dalam madrasah. Maka pihak lembaga, dalam hal ini stakeholder madrasah, harus memikirkan bagaimana santri itu dalam tanda kutip dipastikan sholat zuhur. Nah, ini kan mencari tempat. Sedangkan pada saat itu dan sampai sekarang sementara belum punya
masjid atau musola yang besar untuk kapasitas semua santri dan guru. Laboratorium akhirnya agama. Dulu kita laboratorium agama. Akhirnya kan kita gini, kita akhirnya itu tadi kepenginnya dulu kelas itu disetting tidak cuma bersih tapi suci. Nah, mengapa suci? Nanti saat jam sholat nanti bisa tinggal menggeser kursi dan meja, lalu separuh ruang bisa digunakan untuk jamaah. Jadi nanti yang mengimami apakah wali kelas kalau bisa, kalau tidak nanti juga santri digilir sesuai jadwal. Itu diantara kiat-kiat dan langkah-langkah untuk nopo niki ya tadi. Karena untuk tanggung jawab sholat jamaah itu tadi ya. Itu. Jadi masalah kesalafiahannya itu betul-betul kita kepengen kita jaga. Kalau ilustrasinya seperti itu, semoga saja tahun depan itu sudah terwujud Masjid Agung TBS gitu. Semacam kalau memang itu bisa menjadi fasilitas ibadah dari Madrasah TBS sendiri, ya kan bisa aja gitu. Memang mimpi kita kepenginnya ke sana. Nanti memang akan jauh lebih afdal saat kita punya masjid atau musola lah. Kalau masjid itu musola atau musola besar untuk santri kita. Untuk alumni ya. Kenapa bisa alumni TBS itu seolah-olah nyantol dengan madrasahnya gitu? Apakah itu hubungannya sama keberkahan dari kata tasywik tadi yang sangat gandrung sekali, sangat rindu sekali itu, atau memang ada ikatan-ikatan tertentu antara guru sama siswanya gitu? Ya, menurut saya dua-duanya. Jadi yang sampean sampaikan itu betul semuanya. Satu memang lewat pembelajaran ngaji yang setiap saat tentang tadi pentingnya tadi bahasa sampean tadi kan bahasa ta'arufnya. Jadi bagaimana hubungan santri dan masyayikhnya itu betul-betul bisa berjalan bagus. Dan itu tidak lepas dari memang peran masyayikh saat mengajar contohnya dan ngaji. Menanamkan rasa mahabbah terhadap guru, rasa butuh terhadap guru, rasa selalu pentingnya kita selalu iktidak derek ke para masyayikh, baik ucapan, baik perilaku dan yang lain. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua memang masalah bagaimana menanamkan percaya tentang keberkahan tadi. Jadi murid itu sehebat apapun, sehebat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang oleh Kanjeng Nabi itu diberi lakob banyak sekali, di antaranya ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini loh Kanjeng Nabi dawuh, aku ini adalah gudang dan kotanya ilmu, sedangkan Ali itu pintu gerbangnya. Maka kalau saya ceritakan makin lama, jadi nama itu Hasanah makanya. Jadi seksi sendiri gitu nanti. Nah, ini Sayyidina Ali yang demikian hebatnya. Bahkan pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, itu Umar yang sudah luar biasa itu ternyata masih membutuhkan penasihat hukum, dan Sayyidina Ali itu yang diangkatnya. Lah, tapi ternyata Sayyidina Ali yang luar biasa itu kita tahu di taklim itu beliau selalu dawuh, ana abdu man allamani walau harfan wahida. Aku ini adalah budake, biasanya pakai abdu man. Aku ini budake orang yang telah mengajariku satu huruf. Artinya insya'a a'taqani wa insya'a ba'ani. Jika guruku, orang yang berjasa kepadaku tadi menginginkan apakah saya dimerdekakan wong budak atau saya dijual, monggo. Nah, artinya apa? Disitulah artinya dengan konsep itu murid-murid dan santri TBS alhamdulillah secara umum gitu. Alhamdulillah selalu ada ta'aluk, rasa hubungan yang harmonis dan kuat, malah semakin kuat rasa rindu untuk selalu bertemu masyayikh dan yang lain. Itu luar biasa lewat pengajaran itu. Yang selanjutnya yang ketiga juga peran serta dari pengurus iksab lah. Baik pengurus iksab dalam skala keseluruhan maupun yang pengurus iksab di dalam tiap angkatan, tingkatan dan daerah. Ini sangat-sangat membantu dalam
rangka tadi yo ngrukunke ya mensolidkan satu kekeluargaan sama-sama santri TBS. Jadi IKSAP ini juga sangat betul-betul punya peran dan kita lihat sampai saat ini bahkan tidak cuma dalam tanda kutip ya masalah ta'aluk kita ke guru, tapi juga sudah melebar kepada masalah yang lain. Kadang saat pengurus yayasan mempunyai gawe, bangun dan yang lain. Nanti akhirnya lewat pemberdayaan alumni, informasi alumni akhirnya juga sedikit banyak bisa menyumbangsih lah. Apakah itu pemikiran, ide maupun materi, dana dan yang lain. Jadi alhamdulillah ini yang perlu kita syukuri dan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Semakin solid kayaknya. Kalau untuk penentuan kitab-kitabnya, kalau misal adab itu tadi harus taklimul muta'alim, itu memang sudah direncanakan dari dulu atau memang setiap tahunnya itu nanti menunggu semacam pengembangan gitu. Memang ada dari dulu itu fikih ya kitabnya Fathul Qorib gitu. Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib gitu. Ya yang jelas kalau masalah kitab harus tetap komunikasi dan konsultasi kepada masyayikh. Tapi untuk yang selama contoh saat saya masih nyantri sampai saat ini ada beberapa kitab yang mengalami perubahan, tapi mayoritas masih tetap. Contoh yang jelas mengalami perubahan, zaman kita dulu pas yang MTS, karena saya di sini MTS dan Aliyah, dulu akhlaknya, jadi taklimul muta'alim itu kita pelajari 1 tahun di kelas 7, jadi kelas 1 MTS. Itu sudah. Lah untuk kelas 2 dan kelas 3 MTS atau kelas 8, kelas 9 dulu kita mempelajari Adabud Dunya Waddin namanya. Nah ini lumayan 1 jilid ini, jadi 2 tahun dan tebel itu juga lumayan, ya. Yang ngajar saya masih ingat betul almarhum almarhumah Romo Kiai Haji Najib dari Kloram, menantu dari Romo Kiai Haji Muhammadun Pondoan. Jadi kita masih alhamdulillah masih menangi yai-yai sepuh banyak pada saat itu. Beliau sangat halus ya, nanti setiap masa itu punya karakter masing-masing dan keistimewaan masing-masing. Mungkin nanti di waktu yang lain bisa kita cerita tentang, karena saya punya banyak, alhamdulillah kita hadus binikmah itu diakrabi para masyayikh, jadi banyak cerita dengan beliau-beliau itu. Jadi punya kekhasan masing-masing. Sebagai muaranya jenengan itu cerita-cerita TBS itu banyak yang didapat dari jenengan gitu loh. Keunikan yang agak kok ini cerita ini jarang saya dengar gitu loh. Nah itu. Ya status jadi karena mungkin ini berarti ini makhluk dari kutub utara. Jadi gitu, jadi ada hal itu jadi masalah pas pengijazahan. Dulu kan santri kan identik ambil ijazah juga, yang saat ini jarang. Santri itu yang jarang karena sudah wegah poso. Wegah tirakat gitu itu jadi banyak, jadi mulai yang sekarang sudah kabundut saya juga punya banyak cerita, dan yang masih belum juga punya cerita. Kalau yang di Aliyah kira-kira untuk adabnya apa? Tadi kan yang kelas 7 taklim yang kedua ada Nah ini kan gini, pas masuk TBS itu Delala selalu the first. Saya yang pertama kali. Contoh ini maksudnya bukannya rankingnya bukan. Satu ketika 91 kita mau masuk karena dari 91 saya masuk MTS, jadi saya daftar MTS, jadi saya pakai ijazah MI Tokyo, jadi Japan maksudnya. Jadi Japan itu udah kita bawa itu pas TBS membuka program baru MPTS, Madrasah Persiapan Sanawiyah. Tapi alhamdulillah saya masuk langsung MTS, tapi program itu dibuka pas saya daftar maksudnya gitu. Lalu pas saya alumni MTS 93-94 itu juga pas TBS membuka MPA, Madrasah Persiapan Aliyah, sekaligus membuka program MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Nah, akhirnya saya masuk di Madrasah Aliyah Keagamaan itu. Nah, karena kita di Madrasah Aliyah Keagamaan dan yang tahun awal-awal itu memang perbandingan umum sama kitabnya itu antara 70-30. Jadi yang umum yang pada saat dipelajari itu yang diuji nasionalkan, ditambah beberapa seperti PKN dan yang lain.
dulu istilahnya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Lalu akhirnya memang kitabnya lebih banyak dibanding dengan jurusan yang lain. Contoh fikih itu fikih yang pagi Fathul Mu'in, sore itu kita Kifayatul Akhyar. Nah, juga ada sore itu juga. Ada sore juga dan kajian kitab. Malam nanti ada jadwal musyawarah kitab juga. Dan pada saat kita di Aliyah yang unik-unik lagi yang sekarang sudah tidak ada karena zaman kita dulu ada Ikmas. Ikmas itu Ikatan Madrasah Aliyah Salaf. Itu nanti sekarisidenan Pati, jadi ya Kudus, Jepara, Demak, Pati. Jadi nanti di Kudus itu ada 5 madrasah seingat saya, termasuk TBS di Jepara berapa. Nah itu nanti mubeng per 3 bulanan membuat kita, acara masail fikih. Ya, seperti NU. Jadi nanti kita dibagi 2 komisi. Komisi A nanti tentang keorganisasian, komisi B Basul Masail. Nah itu dulu berjalan. Pas zaman kita jadi OSIS kelas 11 kita jadi tuan rumah. TBS jadi tuan rumah. Tempatnya kalau saat ini yo MTS bagian timur ini dulu Aliyah ini. Dan bangunan baru. Yang dulu juga MPTS juga. Nah, betul. Nah itu 2 hari jadi nginep. Acaranya alhamdulillah itu yang hal-hal di antara yang unik-unik yang saat ini sebagian sudah tidak ada. Nah, jadi termasuk kitab tadi, penataan kitab jadi banyak sekali kitab-kitab yang diubah gitu ya. Nah, termasuk tadi ijazah itu. Jadi ya karena juga santri dan murid pada saat itu ada giroh semangat untuk masalah puasa ijazah tirakat yang selain ngaji maksudnya itu akhirnya para masyayikh juga semangat untuk memberi. Bahkan bahkan pernah pas zaman tahun 94 pas MAK baru angkatan ke saya itu Romo Yai Ulil Albab Arwani itu sampai karena kepengen dapat tanah yang kita tempati ini, ngikhtiari tanah dan yang lain. Itu sampai mengundang guru beliau dari Banten. Malam hari, tengah malam kita dikumpulkan di dulu itu di atas ruang TU MTS. Itu dulu satu ruang besar disekat itu separuh untuk perpustakaan, separuh untuk kelas MAK karena jumlah kita sedikit. Nah itu pas malam itu dirawuhke lalu kita diberi ijazah Hizib Bakhar sama Hizib Nasor. Kitabnya saya masih itu dijak wiridan nganti subuh. Wah ya nganti pada saat itu ya la haulun wala quwata tapi itu khusus santri MAK pada saat itu. Dan setelah pengijazan itu akhirnya oleh Romo Yai Ulil Albab diharap nanti minimal pas setiap malam Jumat konco-konco diajak. Akhirnya saya dengan teman-teman melaksanakan itu rutin derek nirakati madrasah. Dan pada saat itu yang sering kadang-kadang kita dikirim itu kalau tidak Romo Yai Ulil Albab, Romo Yai Syafiq Nashan almarhum Cekulo, karena beliau kan yang biasanya ngurusi haji dulu, haji umrah itu dikirim pada kurma. Pada saat itu menjadi hal yang sangat mahal dan luar biasa. Seperti sekarang kita bisa jajan umroh bisa kita beli di samping menara. Kalau dulu memang gitu. Itu hal-hal yang rada unik ya, saya kira. Dan masih banyak jarang didengar itu cerita-cerita yang sangat unik itu tuh kayak mahal banget gitu loh. Untuk saat ini akhirnya bisa diceritakan tadi dan menjadi sumber inspirasi. Contoh lagi itu yang rada yang nanti kita harapkan itu tumbuh kembang lagi, yang rada luntur, tapi ini karena secara umum tidak cuma. Contoh dulu kata teman mayoritas kan pakai sepeda, sepeda motor itu baru 1-2. Nah, contoh nanti santri-santri yang dari Alah Mejobo dan sekitarnya, wah naik sepeda bareng-bareng nih. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba contoh di Melati, pas ada salah satu guru sepuh kiai kita itu namanya Kiai Haji Mahin namanya. Lah itu tiba-tiba beliau kok ngoten, maka tidak ada pasal zaman pada dulu kok ada santri kok balapi izin balapi aja. Akhirnya kalau sudah bertemu guru ngoten ya udah akhirnya menjadi bodyguard dari belakang menjadi pas pampres sampai madras. Jadi hal-hal semacam itu kan. Sami ngastos sepeda gitu. Kalau saat ini tuh seandainya ada santri lalu mendahului mau salam atau ngebel lah minimal itu sudah lumayan.
Ya, makanya itu yang kita harap ya minimal salam atau ngebel, monggo Yi, monggo Ustadz Anuriyin. Nah, itu kan ada karakter santrinya masih kelihatan. Terima kasih Pak Yi Hamim. Cerita-ceritanya yang sangat ya mengobati kangen juga dan juga nostalgia dari madrasah-madrasah kita terdahulu. Semoga diberi kesehatan, bisa lebih banyak lagi bercerita nanti mungkin. Biasanya kalau Syawalan itu kan iksab-iksab ada acara tiap angkatannya atau apa gitu kan, biasanya ya Hamim yang diundang untuk mauidah sana itu di situ. Ya itulah sebagian dari kami, mungkin nanti ada part 1 part 2 lah semoganya, biar agar bisa kita ngobrol lebih banyak lagi tentang TBS lebih khususnya. Dan juga terima kasih atas waktunya teman-teman yang telah menyaksikan di channel YouTube MTS NU TBS Kudus. Bisa disaksikan juga yang lainnya, ada tema-tema menarik. Dan sekian dari saya, matur suwun. Kalau memang ada closing statement. Closing statementnya ya untuk kanggo menguatkan santri saja. Yang kemarin kita sampaikan dulu kemarin pas puncak Herlah yang ke-98. Kita katakan kepada semua santri, biarkan zaman berubah, identitas TBS tak boleh goyah. Silahkan kurikulum berganti, kajian salaf tak boleh mati. Dari TBS kita mengaji dan mengkaji. Di TBS kita berkhidmah dan mengabdi. Dan dengan bekal dari TBS, di luar sana kita berkarya dan berdikari. Alhamdulillah. Kata-kata yang sangat dalam sekali sebenarnya kalau memang dipahami, dan itulah 1-2 menit ya. Tidak terasa lama sekali. Dan walafuminkum dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.